kita semua telah mengetahui bahwasanya Islam itu adalah agama yang paling sempurna, dan juga Islam itu sangat peduli terhadap kita umat manusia, yaitu umat kita umat Muslim yang menganut agama Islam. Baik itu dari segala urusan-urusan penting kita maupun hal-hal kecil, dari kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, itu semua telah diatur sedemikian rupa di dalam ajaran agama Islam tersebut. Kemudian agama Islam ini juga kita sebagai umat Muslim juga memiliki pedoman hidup, yaitu atau sumber hukum kita, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Oleh karena itu, walaupun sebagai salah satu agama terbesar di dunia ini, umat Islam sering sekali dihadapi oleh permasalahan terbaru, terutama itu permasalahan yang berkaitan dengan hukum dan syara. Oleh karena itu, selain menggunakan Al-Quran dan Sunnah, para ulama juga menggunakan ijma' dan qiyas untuk sebagai instrumen mereka untuk menentukan hukum-hukum atau untuk menentukan permasalahan serta menyimpulkan hukum dari permasalahan tersebut. Selain itu pula, para ulama perlu melakukan ijtihad untuk melakukan suatu atau menyimpulkan suatu permasalahan yang dari permasalahan yang muncul atau yang tidak ada sumber hukumnya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Nah, mazhab-mazhab yang kita ketahui sekarang ini itu semua hasil dari ijtihad para mujtahid, yang dimana mazhab-mazhab tersebut tidak ada yang salah. Semuanya itu adalah hasil ijtihad dari para mujtahid dengan mempertimbangkan beberapa hal untuk menentukan hukum-hukum yang terbaik itu. Dengan adanya ijtihad ini, agama Islam tentu saja menjadi sangat fleksibel, dinamis, serta fluid dalam setiap kondisi zaman. Nah, apa sih ijtihad itu? Ijtihad ini berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata ijtihada, yajtahidu ijtihadan, yang artinya secara bahasa mencurahkan segala kemampuan atau bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga. Adapun menurut mayoritas ulama usul fiqh, ijtihad ini ialah mengerahkan segala kemampuan, baik itu pikiran maupun tenaga, secara maksimal seorang ahli fikih untuk menentukan atau untuk menyimpulkan suatu permasalahan hukum syariat. Nah, orang yang melakukan ijtihad ini disebut mujtahid. Nah, tidak sembarang orang bisa menjadi seorang mujtahid ini. Ia memiliki beberapa syarat. Yang pertama, tentu saja harus memiliki pengetahuan yang luas serta mendalam. Seorang mujtahid itu harus cerdas, harus pintar. Kemudian memiliki pemahaman yang mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fikih tentu saja, dan tarikh atau sejarah. Yang dimana kita semua tahu bahwa sumber hukum ajaran kita yaitu Al-Quran dan Sunnah semuanya berbahasa Arab. Tentu seorang mujtahid itu harus bisa berbahasa Arab agar bisa mengetahui atau menyimpulkan kata-kata asing yang dalam Al-Quran dan Sunnah yang masih bersifat global. Itu harus dihubungkan oleh permasalahan-permasalahan yang terjadi pada saat itu. Kemudian syarat selanjutnya yaitu seorang mujtahid harus mengetahui tujuan dari syariat, yang dimana tujuan syariat ini diturunkan untuk memelihara atau menjaga kepentingan manusia itu sendiri. Kemudian syarat selanjutnya, seorang mujtahid harus mampu mengenali manusia serta masyarakat di sekitarnya, baik itu pemikiran atau ideologi masyarakat tersebut, budaya, serta bagaimana sih politik pada masyarakat atau zaman tersebut. Nah, itu semua harus diketahui oleh para mujtahid agar mampu menyimpulkan suatu hukum. Dan yang terakhir, tentu saja seorang mujtahid itu harus bersifat baik, bersifat adil, harus bersifat bertakwa lah gitu. Yang dimana seorang mujtahid perlu sangat berat tanggung jawabnya, karena dia menentukan atau menyimpulkan suatu hukum. Nah, jika seorang mujtahid itu tidak adil atau tidak baik sifatnya, maka itu semua akan menjadi dosa yang sangat besar bagi seorang mujtahid dan akan merusak kedepannya lah hukum-hukum yang telah diijtihadkan.
Nah, kedudukan ijtihad ini tentu saja sebagai sumber hukum ajaran agama Islam setelah Al-Quran dan Sunnah. Kemudian ijtihad ini dilakukan atau para mujtahid melakukan ijtihad ini dilakukan apabila ada suatu permasalahan yang hukumnya belum tertera atau belum ditemukan di sumber hukum ajaran kita, yaitu Al-Quran dan hadis atau sunnah Nabi. Nah, hukum yang dihasilkan dari para mujtahid ini, yaitu ijtihad tersebut tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran dan sunnah. Makanya para ulama mujtahid tersebut harus sangat berhati-hati dalam menentukan hukum ijtihad tersebut. Adapun bentuk ijtihad, yang pertamanya ada ijma', qiyas, istihsan, maqasid, syariah serta maslahah yang akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Mungkin sekian pengertian atau pemahaman tentang ijtihad, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.